Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Menyimak perdebatan antara Pak Fakhrul Razi dengan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani terkait dengan nasab Alawi. Pak Fakhrul Razi menghendaki apa yang disampaikan oleh Kiai Imad jangan bawa-bawa NU, karena selama ini membawa-bawa RMI. Disampaikan kepada Pak Fakhrul Razi bahwa kenapa RMI, karena RMI membawai pondok-pondok pesantren yang notabene saat ini selalu didawiri oleh oknum-oknum habaib meminta uang, memaksa dan lain sebagainya, dan itu tidak diketahui oleh Pak Fakhrul Razi, karena Pak Fakhrul Razi kenalnya hanya Habib-Habib yang konglomerat, Habib yang jenderal, Habib yang polisi, Habib yang kaya-kaya. Mengaku pengurus NU sudah 29 tahun tapi tidak tahu warganya. Sungguh sangat miris. Saya mendengar perkataan Pak Fakhrul Razi, sedih rasanya. Seorang pengurus besar PBNU tidak tahu warganya, yang notabene kalau di masyarakat mengetahui bagaimana perlakuan oknum habaib terhadap masyarakat, sudah lumpuh masih dikasih mintai uang, istrinya dibawa, tukang becak yang takdim sama oknum habaib, istrinya dibawa, kiai-kiai kampung yang notabene merintis pondok pesantren didatangi dimintai uang. Pak Fakhrul Razi nggak paham ini, makanya terjun ke ranting-ranting, Pak. Ya, Kiai Imad paham ini. Walaupun sebagai pengurus Nahdlatul Ulama tidak selama panjenengan. Panjenengan sudah 29 tahun tapi tidak tahu warganya. Berhenti saja jadi pengurus PBNU atau dipecat saja itu Pak Fakhrul Razi. Saya mohon kepada Gus Yahya Stakuf, koreksi perkataan Pak Fakhrul Razi terkait hal ini. Dia hanya mau bergaul dengan Habib-Habib yang konglomerat, yang jenderal, yang kaya-kaya, tanpa mau mengoreksi oknum-oknum habaib yang memeras masyarakat. Marilah kita simak bagaimana Pak Fakhrul Razi seakan-akan mengejek Kiai Maduddin dengan ketawanya yang sinis, mengaku dia alim tapi suruh menyajikan data, dalil-dalil, ngeles, katakan sudah katam dan lain sebagainya, mengaku sebagai pengurus NU sudah 29 tahun, tapi dengan warga NU-nya saja orang openi tidak tahu, tidak pas, tidak cocok sebagai ketua PBNU bidang agama, karena masyarakat kultur budaya orang NU sungguh sangat miris atas perkelakuan oknum-oknum Habib yang kalau meminta sesuatu itu memaksa. Saya kira ini menjadi perenungan kita bersama. Sekali lagi mohon maaf yang kali mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren, yang didawir-dawir oleh para kabid-kabid oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah? Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fakhrul yang harus diketahui. Baik. Langsung mungkin Pak Fakhrul bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu silakan Gus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad, kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang, tapi faktanya di dunia ini hanya Anda.
Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional, saya sudah ketemu mereka, dan mereka semua mengakui nasab itu. Orang yang saya temui Mereka ini apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan batal nasab Alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahmud Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab, katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahmud Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahmud Rajai bahwa nasab Balawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan menurut Anda. Kasih kesempatan Gus Fahrul mungkin secara gamblang. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf, orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Quraisy itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Bah itu ahli fikih karena dia alumni sarang yang mau spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak, Anda boleh berpendapat, silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, saya sendiri benar, orang sakdunya salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi kita tinggal lihat masyarakat saja Pak Fahrul. Nanti masyarakat apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrul dengan tanpa dalil bahwa nasab Balawi itu sahih. Bukan tanpa dalil Pak, cuma saya malas berdebat dengan Anda. Saya malas, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Syukri. Itu sudah mirip-mirip lah, di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak dengan apa yang Anda ungkap itu, saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet Pak. Jadi saya kalau begitu tinggal dipatahkan saja, tinggal dipatahkan. Kalau memang Pak Fahrul punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Fahrul. Itu menurut Anda Pak. Sekali lagi ingin saya kalau misalnya Pak Fahrul ada, silakan saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali Pak. Itu remeh bagi saya Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan siapkan. Saya tantang Pak Fahrul untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrul untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Balawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ra'si wal Ain. Al-Ra'si wal Ain. Jangan, anta dihukum. Al-Ra'si wal Ain. Anta dihukum. Al-Ra'si wal Ain. Jadi saya katakan Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama Pak Mondo Pak, ngerti lah Pak, orang bisa baca kitab saya tahu ya. Jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan masalah berbeda karena apa, narasi-narasi ini
yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kiang-kiangan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Soal-soal gampang lah, nggak usah sepan tengah. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Nggak usah ribut lah. Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Orang yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi, Pak. Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita ini sangat luas dalam berhubungan, Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak qaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan, Pak. Dan Pak Fahrur pun jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Ya betul, makanya itu Anda keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di keputusan, ada di Munas Ulama, ada di Basel, di Papua. Biar satu-satu mungkin berbicara ini. Silakan sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Fahrur masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Fahrur. Ya, jadi begini Pak, closing statement saya bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, dia ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir. Ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir ya. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu. Tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya kenapa Boyolali, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. Buat 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi, tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu ya. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di PBNU itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang saya tetap menjadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini ngomong baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik, supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda, dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak, jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja, jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya. Ini yang ingin saya katakan ya. Saya menghormati ya Anda untuk berbicara dengan penelitian, oh itu tidak ada masalah, kami tidak heran ya. Silahkan. Mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk
bertemu dengan Pak Pahur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasabah Alawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016-2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasihati, kalau mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu modul. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945 kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk didirikan oleh para ulama, para kiai penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.